saya utamakan di Bogor. Jadi sisa peninggalan kerajaan Sunda Pajajaran, Tarumanagara, Salakanagara. Mataram yang sebenarnya itu di Surakarta, Kasunanan. Justru Keraton Hamengkubuwono itu pecahan dari Keraton Solo, Singasari sampai Mojopahit. Itu fokusnya di situ. Kerajaan-kerajaan besar di era Siwa Buddha. Oke, selamat malam Mas Tinus Sugeng Dalu. Rahayu. Selamat malam Mas Aji, Rahayu. Akhir-akhir ini Mas Tinus susah banget ya nyarinya di home base. Nganglang jagat. Nah, kebetulan ini bisa ketemu di Jogja, istimewa nih. Kebetulan. Nah, ini sebetulnya ada misi apa ini Mas? Ataukah kelanjutan dari ekspedisi Jawa Bali itu? Ya, bisa dibilang netepi darmaning wajib. Jadi kalau orang awam mungkin hal yang mustahil ya Mas. Kalau kita masih bisa berkomunikasi dan berkoneksi dengan para leluhur. Karena kan saya berkecimpung dengan dunia hal seperti ini kan dari kecil. Jadi berkomunikasi dengan beliau-beliau itu kayak sesama manusia aja. Jadi istilahnya memorinya masih ada gitu. Kan setiap kehidupan itu kan pasti menyimpan memori, dan itu energinya masih berwujud gitu kan. Dan wujudnya akan menyesuaikan dengan kehidupan di masa lalunya. Jadi kadang-kadang hal gini kan ada yang bisa terjebak karena halusinasi, ya kan, banyak merasa ditemu ini, merasa ditemu itu, kan gitu kan, karena banyak orang terbangkitkan ya mulai tahun 2000 berapa ya, 17, 18, 19 hingga sekarang kan. Kalau saya kan istilahnya hal kayak gitu kan sudah biasa. Percaya nggak percaya, coba aja kalau masuk ke hutan. Pasti ketemu gitu. macam-macam. Nah, saya kan pernah mengalami kayak gitu, ketemu sing wujud jin, sing wujud banaspati, dan itu bisa dilihat mata. Jadi memang perjalanan ini saya memang perjalanan saya kan 7 provinsi Mas. 7 provinsi? Iya. Jawa, Bali. Dari Bali, terus saya melangkah lagi ke Jawa Timur. Habis itu dari Jawa sama Bali itu saya memakan waktu 1,5 bulan lebih. Ya banyak sekali tempat-tempat bersejarah yang saya kunjungi, terutama peninggalan kerajaan-kerajaan kuno. Jadi situs-situs era sebelum Mataram, dari Majapahit ke atas, sehingga kerajaan Bali yang didirikan oleh Paduka Sri Kesari, itu raja keturunan Sriwijaya memperluas kerajaan Sriwijaya dan mendirikan kerajaan di Bali. Itu jadi abad-abad sekitar 89 lah gitu. Tuh dari pura-pura itu memang saya tuh nggak sengaja, saya tuh ngikuti rasa, tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke situ gitu. Berarti semacam ada apa ya, kayak ada wisik gitu? Bukan wisik, tapi kayak sudah ada tertata dengan sendirinya secara alami. Jadi dari tempat satu ke tempat lain itu kayak terhubung. Jadi ada hal yang mungkin sulit dipercaya ya, karena memang saya itu berkecimpung kayak gini kan udah dari kecil. Dari Bali saya muter dari Legian, dari Denpasar, Karangasem, Gianyar, sampai Tabanan, Pesake, terus Kutaraja, apa namanya, saya lupa daerah yang selatan itu.
sisi utara dari Bali. Terus habis itu ke Jawa Timur ya dari Semeru, Bromo, Malang, Mojokerto, Kediri, Tulungagung, Blitar. Itu memakan hingga 1,5 bulan lebih. Dan setelah saya pulang istirahat di Solo setengah bulan, berangkat lagi ke Jawa Barat. Oh, ke Jawa Barat. Saya utamakan di Bogor. Jadi sisa peninggalan kerajaan Sunda, Pajajaran, Tarumanagara, Salakanagara, hingga sampai berlanjut ke Banten, kan Jatim, Bali, Jatim, ya kan? Yeah. Jabar, Banten, DKI, Jawa Tengah. Oh, ke DKI. Dan yang ketujuh ini urutan ketujuh, DIY. Nah, pengalaman apa aja Mas Tinus selama ini? Ya, banyak fenomena yang di luar nalar, dan itu saksinya teman-teman saya, anak-anak light worker lah ya gitu, yang bagian anak-anak terpilih oleh semesta, yang mereka terbangunkan spiritualnya. Mereka sangat merasakan bagaimana waktu ikut. Jadi setiap misalkan aku di Bogor ini, kebetulan teman-teman yang dari Jakarta, Bogor gabung. Misalkan di Mojokerto teman dari Malang, Mojokerto gabung. Jadi setiap daerah mesti ada teman-teman yang mengikuti daerah-daerah masing-masing. Sampai setiap para pemangku termasuk juru kunci itu pada heran, kok energinya sangat besar Mas, gitu kan. Sampai saya ikut merasakan juga ya? Sampai diikuti kan itu. Dari mana asalnya? Dari Solo. Terus Banten, DKI kan saya ke Monas sama Museum Nasional di situ. Jadi saya naik ke atas itu yang Monas itu. Terus kerjain di situ. Linggayoninya Indonesia. Iya, Linggayoni. Karena memang sebenarnya kan selama ini Indonesia itu memang tahta kerajaannya dipegang oleh kerajaan Jayakarta. Orang kan pada mengabaikan kerajaan Jayakarta ya. Itu pada era Jayakarta kan pendirinya siapa? Fathahilah siapa? Iya. Itu kan era itu kan. Nah itu sebenarnya tahta secara keprabonya Indonesia RI ini, keprabonya dipegang oleh Jayakarta. Tetapi wahyu kan kedatonya itu dipegang oleh Jayakarta, maka beristana di Jakarta. Nah, hal ini yang nggak disadari oleh banyak orang. Orang mengenalnya RI berada ibu kota di Jakarta. Sebenarnya itu peran dari kerajaan Jayakarta. Dan keprabonya dipiliki oleh Kasunanan dan Mangkunegoro, Solo. Makanya Presiden RI yang laki dari Kasunanan, yang perempuan dari Mangkunegoro. Contohnya Soekarno sama Bu Haryati dari Soekarno dari Kasunanan, Bu Haryati dari Mangkunegoro. Pak SBY dari Kasunanan, Bu Ani dari Mangkunegoro. Pak Harto dari Kasunanan, Putin dari Mangkunegoro, Pak Jokowi dari Kasunanan, berarti dari Mataram semuanya Mangkunegoro. Karena Mataram yang sebenarnya itu di Surakarta, Kasunanan. Justru Keraton Hamengkubuwono itu pecahan dari Keraton Solo. Jadi memang secara jalurnya itu aslinya itu dari Mataram, Amangkurat ya, terus Keraton Kartosuro. Lah Kartosuro ini PB1. PB1 ini punya putra 2, PB2 lah. Sejak PB2 ini terpecah, dulu Mangkubumi. Nah ini sebenarnya Keraton Jogja ini pecahannya dari
Kasunanan, dan Kasunanan itu dulu wilayah sampai Imogiri sampai Jogja ini wilayahnya Surakarta sebenarnya. Karena pecah ini kan jadi pembagian wilayah kan. Maaf Martinus, kalau boleh tahu sebenarnya misi apa yang panjenengan jalani dalam ekspedisi? Nanti kalau saya ini cerita ya, kadang-kadang banyak orang mungkin menganggap itu impossible. Iya kan Mas? Jadi memang dari kerajaan Bali, terus yang di Jawa Timur itu dari kerajaan Singosari, Kediri, dari termasuk Medang Kamulan, Kediri termasuk itu kan, Jenggala, terus Singasari sampai Mojopahit, itu fokusnya di situ. Kerajaan-kerajaan besar di era Siwa Buddha. Jadi semua kerajaan Siwa Buddha. Jadi kerajaan pada era sebelum Mataram. Nah, habis itu kan di Jawa Barat. Jawa Barat saya khususkan di Pajajaran, ya kan. Kalau Pajajaran itu pusatnya di Bogor ya? Bogor. Saya waktu itu di Pura Parahyangan Jagatkarta, Pura-Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, yang ada di Gunung Salak. Oh, di Gunung Salak. Ya, kaki gunung lah, kaki gunung. Situ. Terus habis itu saya lanjut ke Arcadomas. Di mana? Situs Arcadomas. Situs Arcadomas. Nanti bisa dilihat di Google atau di YouTube, itu banyak. Situs Arcadomas itu ya semacam peninggalan Lemuria. Batu-batu balok kayak di situs Padang kayak gitu. Jadi memang situs kuno. Kerajaan Salakanegara, Tarumanegara. Terus saya di Ibu Galuh sama Linggabuana yang ada di Kebun Raya Bogor. Di situ juga dari Kebun Raya terus ke di Prasasti Ciarten, peninggalan kerajaan Tarumanegara yang waktu masa rajanya Purnawarman. Iya. Terus habis itu ke Banten, Tangerang termasuk gitu. Jadi memang di situ kayak ada sungai yang namanya Sungai Cisadane. Di situ dulu tempat transportasi era-era Salakanegara hingga Pajajaran. Di situ kayak ada dermaga pelabuhan gitu. Dan itu sungainya menembus sampai ke laut itu. Cisadane. Itu ya habis itu pulang dari situ hujan. Cuman 2 hari. Begitu selesai ritual di situ hujan langsung 2 hari tok, 14 hari gak udan. Itu waktu Agustus kemarin ya? Iya, Kemarau ini Agustus sekitar tanggal berapa ya, pokoknya sekitar 20 atau berapa, lupa saya. Nah itu terus habis itu ya di DKI saya di Monas. Yang garap situ sampai Monasnya tuh gorek Mas. Saya di atas ini. Maksudnya sampai Ya goyang-goyang gini. bergetar gitu. Karena anginnya gede muser. Saksinya ada teman saya. Sampai ada pagar yang ini pembatas itu sampai deg gitu. Muser, begitu doa selesai, angin berhenti. Itu waktu saya sekitar tanggal 9 September. Itu habis dari Monas saya turun, saya naik bajai waktu itu. Naik bajai kan deket dari Museum Nasional. Iya. Nah tanggal 9, nah nggak tahu setelah tanggal 7 hari dari tanggal 9 kan 16 kejadian kebakaran. Iya, kemarin baru di Museum kebakaran ya di museum. Apa ada hubungannya dengan nggak tahu jenengan? Ya saya waktu di sana itu kan cuman melihat ya, di situ banyak artefak kuno, bebatuan, kayak apa namanya, situs arca gitu ya. Ada tulisan-tulisan kuno gitu kan, era Palawa, huruf-huruf Palawa itu, termasuk Linggayoni dan patung-patung Siwa Buddha, termasuk Ganesha, banyak banget sampai ratusan patung yang besar-besar ini.
saya cuman sama teman saya yang ikut saya itu, iki kok watu kok doning gini, ini asalnya dari mana aja gitu kan. Padahal batu-batu ini ditempatkan di candi-candi itu menjaga keseimbangan alam. Di samping itu juga menjaga vibrasi Nusantara ini. Jika dipindah kan kekuatannya akan lemah, akhirnya terjadi kekacauan ya, akhirnya penurunan istilahnya kekuatan dari Nusantara ini. Dan aku kayak sedikit timbul emosional di dalam diri, nggak tahu itu timbul dari mana. Batunya saya pegang satu-satu. Tapi banyak kejadian kalau nggak dijaga, disimpan di museum itu ya, banyak yang sebenarnya dirusak kan bisa gitu. kok kan, kalau kita pihak pemerintah itu benar-benar merawat di tempat, kan ada stafnya kan, staf penjaga kan bisa. Karena mungkin karena keterbatasan pemahaman tentang itu ya pemerintah kan. Kalau seharusnya yang benar itu biar di tempatnya untuk menjaga energi, karena mereka nggak tahu bahwa di situ tuh ada kandungan energi yang nggak boleh dipindah-pindah. Kan bisa kan menyuruh staf kan BPCB kan, iya kan, itu kan ada penjagaan, iya kan. Lah kenapa takut? Gunanya pegawai BPCB buat apa? Iya kan? Nah itu kan ya ada something ya dari pihak mungkin ada sisi yang bisa memberikan. Nah, nah waktu itu saya bilang waktu itu, iki situs-situs seperti ini tuh harus dikembalikan pada tempatnya. Aku kayak nyelemong gitu tanggal 9, nggak tahu tanggal itu ya, refleks aja sih aku nyelemong gitu ya, bilang sama teman-teman iki kudu ini dibalik kayak gini ya, itu harus dibalik kembalikan. Lah kok terpaut 7 hari ada berita itu ya, istilahnya Allahu alam lah ya Mas ya. Entah mungkin kebetulan aja atau mungkin unsur kesengajaan. Iya, bisa jadi ya, kita nggak bisa berpikiran negatif, memang mungkin sudah waktunya harus digitukan. Nah sekarang bayangkan Museum Nasional itu sudah berapa tahun di situ ya kan, berpuluh-puluh tahun. Tahun. Kenapa baru kebakarannya sekarang? Nah itu kan yang jadi pertanyaan. Mas Tinus, selama menjalankan misi pasti panjenengan kan interaksi dengan leluhur nggih. Nah itu pesan-pesan apa saja yang sudah panjenengan terima dari ya para leluhur? Intinya gini Mas, kan dunia ini morat marit ini kan karena faktor angkara murka, ya kan. Di samping ini kurangnya adanya pendidikan tentang kesejatian diri, gitu Mas. Saiki budaya melek bengi apa enek? Ya, coba lah misalkan jika manusia di bumi ini punya budaya melek bengi melek bengi itu bagus loh, tapi meleknya yo kari melek nyapo, yo akeh sing melek Mas. Perenungan. Cuman melek nyapo. Dulu kan ada perenungan, samadhi, ya kan. Orang kalau ada bimbingan seperti itu mungkin nggak akan melakukan perbuatan yang mungkin lebih merugikan, ya kan. Dia pasti tahu apa yang harus dia lakukan ini bisa merugikan orang lain atau enggak, buat diri kita atau enggak. Ketika orang bisa terbimbing tentang hal itu, mungkin tidak ada kemiskinan moral. Betul. Ya kan, dunia ini kan karena itu Mas, sebenarnya sederhana kok. Masalahnya kurang moral diakibatkan karena apa itu. Di samping itu pengaruh kapitalisme itu tadi, nepotisme, ya konspirasi apa, kayak zaman dulu ya. Dulu kan belum musim kredit kayak gitu kan. Orang itu kita nompo pena akhirnya menjebak. Nah makin hari kan kehidupan ini kan kayak kerjaan. Zaman sekarang harus ditarget
misalkan jual mobil harus sekian. Iya. Nah itu kan sama aja menjebak rakyat. Mau nggak mau akhirnya mau kredit, konsumerisme kan. Nah itu akhirnya menjebak, akhirnya gaya-gaya kehidupan yang seperti ini terbudidaya, semakin merebak.